Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pembelajaran kita mulai, marilah pembelajaran pada hari ini di jam pertama, di jam 1 dan 2 kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih bacaan Fatihahnya. Sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, saya ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tolong nanti ditirukan agar kita belajar lebih semangat lagi ketika saya menanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelumnya pembelajaran kita mulai, untuk lebih semangatnya lagi, marilah kita bernyanyi agar kita belajar kita senang. Nanti nyanyi kita seperti yang sering kita dengarkan, lagu di sini senang, di sana senang. Mari kita nyanyikan bersama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini Al-Quran, Di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca Al-Quran, di kelas baca Al-Quran. ulang lagi. Di Di Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. Ayo baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran, ayo baca, ayo baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran, ayo baca. Terima kasih. Semuanya semangat untuk menyanyikan di sini senang karena cinta kita kepada Al-Quran. Marilah kita lanjutkan untuk materi yang kita pelajari untuk hari ini. Materi untuk hari ini adalah Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Nanti yang kita pelajari pengertian hadis, pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis dan macam-macam hadis serta fungsi hadis. Selanjutnya yaitu tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa dari isim masdar, yaitu qara'a yaqra'u Quran, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah atau firman Allah yang
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW antara malaikat Jibril, membacanya adalah bernilai ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir. Dan juga di antaranya unsur-unsur Al-Quran, di antaranya seperti itu. Selanjutnya nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran ada Al-Dzikra, ada Al-Huda, ada Al-Furqan. Kemudian tentunya Al-Quran yang sebegitu hebatnya pedoman hidup bagi seluruh umat manusia mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi seluruh alam, bahwa setiap langkah dan hal ikhwal kita, perilaku kita semuanya harus mengikuti sumber dari Al-Quran. Semuanya kehidupan kita itu harus disesuaikan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, dan yang kedua adalah hadis. Oleh karena itu Al-Quran seluruh tulisannya, lafadznya, maknanya itu adalah dari Allah dan langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita mengetahui bahwa itu baik atau jelek, bahwa itu benar atau tidak benar, itu semuanya harus berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan kepada pemikiran manusia, tetapi kita merujuk, kita kembali kepada Al-Quran. Fungsi yang ketiga adalah menyempurnakan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Di kitab Al-Quran adalah menyempurnakan sebagaimana kitab Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Fungsi yang keempat adalah sumber pokok agama Islam. Seluruhnya kehidupan kita harus bersumber kepada ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian fungsi yang kelima adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui dan memahami pengertian hadis, hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, yang menurut istilah yaitu hal-hal yang datangnya dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau takrir. Ini adalah pengertian daripada hadis. Selanjutnya, macam-macam hadis. Ada disebut dengan hadis qauliyah. Qauliyah itu ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang diucapkan dalam berbagai tujuan. Segala macam yang pernah dikatakan, diucapkan oleh Rasulullah, itu adalah bagian daripada hadis yang disebut dengan hadis takririyah. Ada juga yang disebut dengan hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW, bagaimana pekerjaan beliau, perbuatan beliau. Contoh ketika Rasulullah melakukan sholat, gerakan-gerakan sholat itu adalah bagian daripada hadis fi'liyah. Kemudian lagi ada hadis takririyah, yaitu perbuatan para sahabat yang telah diikrarkan oleh Nabi. Artinya ketika Rasulullah tidak melakukan, tetapi para sahabat juga pernah melakukan. Misalnya Rasulullah tidak melakukan sholat sunnah, tapi ada sahabat yang melakukan sholat sunnah, kemudian Rasulullah membenarkan. Bahkan diamnya Rasulullah itu tidak termasuk ikrar.
Seandainya Rasulullah tidak setuju apa yang dikatakan oleh sahabat, mestinya akan ditegur oleh Rasul. Buktinya Rasulullah menyetujui, mengikrarkan, mengiyakan, dan diam pun itu termasuk bagian daripada ikrar. Itulah yang disebut dengan hadis takririah. Untuk berikutnya yaitu pembagian hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, perawi yang dhabit hingga sampai akhir sanad, dan tidak ada kejanggalan dan tidak berkhilaf. Artinya bagaimana? Sahihnya hadis itu hampir bisa dihukumi sebagaimana Al-Quran, karena perawinya yang meriwayatkan hadis ini mereka tidak pernah melakukan kebohongan. Dhabit, kuat, ingat, kuat hafalannya, ya. Tidak ada kejanggalan-kejanggalan dalam kepribadian seorang perawi. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil, yang kurang kuat ingatannya. Hanya karena kurang sedikit ingatan kuatnya sehingga hadisnya menjadi hasan. Hasan itu hadis yang bisa digunakan untuk segala macam hukum, tapi boleh juga digunakan untuk keutamaan di dalam ibadah. Selanjutnya ada hadis dhaif, yaitu kata dhaif menurut bahasa berarti lemah. Lawannya dari qawi. Qawi itu artinya kuat. Artinya hadis yang di dalamnya tidak terdapat salah-salah hadis sahih. Perawinya tidak dhabit, perawinya tidak adil, banyak ilat, perawinya tidak kuat ingatannya, perilakunya kurang baik, banyak cacatnya, bahkan kejanggalan dalam kehidupannya banyak ditemui oleh perawi hadis. Makanya hadis ini dikatakan juga hadis dhaif. Hadis dhaif bisa juga digunakan untuk hukum, bisa juga digunakan untuk wadha'il ulama, tapi tidak boleh digunakan untuk hukum. Selanjutnya fungsi hadis. Fungsi hadis satu, menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Fungsinya hadis menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran itu ada hukum. Misalnya saya contohkan, ijtanibu qawla zur, jauhlah kamu berbuat dusta. Kemudian juga disebutkan di dalam hadisnya, ketika disebutkan Al-Qurannya ada, hadisnya juga ada, kedua-duanya ada, ini namanya kuat. Kalau sudah kuat berarti tidak boleh dibuat kuat, hukumnya wajib dikerjakan. Di dalam Al-Quran mengatakan janganlah kamu berbuat dosa. Kemudian di hadis juga begitu katanya Rasulullah. Ala ijtanibu qawla zur, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya Quran dan hadis kedua-duanya sama menunjukkan itu, ya kan? Makanya ini akan menjadi kuat kedudukan hadis. Kemudian yang menjelaskan arti yang masih mujmal di dalam Al-Quran. Mujmal itu masih global, masih bersifat garis besarnya saja. Contohnya bagaimana? Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran jelas-jelas ada, misalnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tetapi kita masih kebingungan bagaimana cara-caranya kita melakukan sholat. Sholat yang seperti apa yang kita harus mengerjakan? Kan nggak bisa kan ya? Makanya didatangkanlah hadis yang datangnya Rasulullah untuk merinci, ya, untuk menjelaskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah yang berupa sholat. Makanya Rasulullah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kau melihat aku sholat. Berarti perintah sholat yang
diperintahkan oleh Allah juga harus mencontoh sholatnya Nabi. Yang keempat, merinci apa-apa yang di dalam Al-Quran yang disebutkan secara garis besar. Kemudian yang kelima, membatasi keumuman Al-Quran. Al-Quran itu hukumnya masuk umum, belum kita diterangkan secara jelas dan terperinci. Contoh misalnya sholat Jumat. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', misalnya begitu. Ketika kamu dikumandangkan, dipanggil untuk melakukan sholat Jumat. Nah, di situ adalah titik beratnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu apa? Diwajibkan seluruh manusia, baik anak kecil, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan, kan tidak. Nah, makanya perlu dibatasi keumuman Al-Quran itu. Makanya ternyata hadis menafsirkan, menjelaskan yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat itu hanya adalah orang laki-laki yang sudah balik. Inilah akhir dari penjelasan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya kalian mengaku semuanya paham. Alhamdulillah. Sebelumnya kita tutup, mungkin ada yang bertanya. Tolong, ada 1-2 dari yang laki-laki, perempuan untuk bertanya. Silakan untuk Putri. Apa yang disebut dengan pengertian hadis, pengertian Al-Quran? Betul sekali, alhamdulillah, berarti sudah paham untuk penjelasan, keterangan, uraian untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya dari yang laki-laki, saya tanya untuk pengertian hadis, David. Hadis, pengertian hadis yaitu hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru. Dan menurut istilah secara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW dari ucapan, perbuatan atau pengakuan atau takrir. Betul sekali. Perbuatan, ucapan, takrir yang seluruhnya dari Nabi. Itu adalah pengertian hadis. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semuanya sudah paham. Tentu marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sebelumnya kami pesankan untuk pertemuan yang berikutnya kita akan mengadakan diskusi terkait dengan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.